Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan pertama adalah Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1267 hingga 1521. Samudra Pasai atau yang dikenal sebagai Samudra Darussalam adalah kerajaan pertama di Nusantara yang menganut agama Islam. Letaknya di pantai utara Sumatera, Aceh, dekat Perla, Malaysia. Kesultanan ini didirikan oleh Merah Silu yang bergelar sebagai Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267. Sumber sejarah yang menyebutkan tentang keberadaan kerajaan ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berita Marco Polo pada tahun 1292 yang menyebutkan bahwa saat singgah di Sumatera, ia mendapat penduduk setempat di sekitar Pelak beragama Islam. Ia juga mengagumi kemajuan yang dicapai kesultanan tersebut. Sumber berikutnya berasal dari berita Ibnu Battuta pada tahun 1304 hingga 1366. Seorang musafir dari Maroko yang dalam kunjungan pertamanya pada tahun 1326. Ia menuturkan bahwa masyarakat pedagang di kerajaan ini sebagian beragama Islam, dan saat singgah kembali pada tahun 1345 pada masa kekuasaan Al-Zahir, ia menyebutkan kerajaan ini sebagai sebuah pelabuhan yang sangat ramai dan banyak disinggahi kapal-kapal dagang dari Tiongkok, India, serta Nusantara sendiri. Sebuah negeri yang jauh dengan kota, pelabuhan yang indah dan besar. Demikian kutipan dari catatan perjalanan berjudul Tufat An-Naza. Ia juga menyebutkan bahwa Samudra Pasai sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Sumber sejarah berikutnya berasal dari Hikayat Raja-Raja Pasai yang merupakan karya berbahasa Melayu yang bercerita tentang kerajaan Islam atau kesultanan pertama di Nusantara. Samudra Pasai menurut Dr. Richard James, hikayat ini ditulis pada abad ke-14. Hikayat ini mencakup masa dari berdirinya Samudra Pasai sampai ditaklukkannya oleh Majapahit. Menurut perkiraan para ahli seperti Snowhorst dan Jalmona, Kesultanan Samudra Pasai diperkirakan berdiri di pertengahan abad ke-11. Awalnya, kesultanan ini berada di bawah kekuasaan dinasti Merah Khoir. Merah Khoir adalah pendi dan sultan pertama Samudra Pasai yang bergelar sebagai Maharaja Mahmud Syah pada tahun 1042 hingga 1078. Penggantinya adalah Maharaja Mansur Syah yang berkuasa dari tahun 1078 hingga 1133. Sultan terakhir Pasai adalah Tengku Samudra atau Nazimuddin Al-Khan Sultan. 2. Kesultanan Aceh tahun 1507 sampai 1903. Lokasi dan sumber sejarah. Kesultanan Aceh yang letaknya di Rayok atau sekarang Aceh Besar, didirikan oleh Ali Mukhayat Syah tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan Mukhayat Syah. Meski demikian, awalnya Aceh merupakan bagian atau semacam kerajaan bawahan dari Kesultanan Pedir atau Pidi. Karena itu, penentuan awal Aceh sebagai sebuah kesultanan adalah ketika Mukhayat Syah dilantik menjadi sultan pada tahun 1507, atau sumber lain mengatakan tahun 1514. Setelah berhasil menaklukkan Pedir serta kesultanan-kesultanan sekitarnya seperti Daya, Lidle, dan Nakur. Keempat kesultanan juga dibangun di atas puing-puing kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada sebelumnya, seperti Indra Purba, Indra Puah, Indra Patra, dan Indra Putra atau Indrapuri. Aceh merupakan salah satu dari kerajaan Islam yang besar, terutama karena kemampuannya mengembangkan pola dari sistem pendidikan militer. Komitmennya menentang hegemoni bangsa Eropa. Sistem pemerintahan yang teratur dan sistem mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan hingga kemampuan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. B. Kondisi sosial politik kesultanan. Aceh berkembang pesat ketika Pasai berada di ambang keruntuhan atau sejak diserang Majapahit sekitar tahun 1360 dan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Hal itu karena jatuhnya Malaka dan surutnya pengaruh Pasai membuat kapal-kapal yang lewat di perairan Selat Malaka singgah di pelabuhan Aceh. Pada tahun 1524, Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Kebesaran kesultanan ini tampak nyata dalam perlawanannya yang berani dan heroik tidak saja terhadap bangsa Portugis, tetapi juga terhadap penjajah Belanda. Baru pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda
atau bertahta pada tahun 1607 sampai 1636. Aceh mencapai puncak kejayaan dengan wilayah kekuasaan meluas dari Delhi sampai ke Semenanjung Malaya. Pada pemerintahannya disusun sebuah undang-undang tentang tata pemerintahan yang rapih diberi nama adat Mahkota Alam yang ditulis dengan huruf Arab dan berbentuk syair Melayu. Iskandar juga terkenal piawai dalam urusan diplomasi, tidak dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia saja, tetapi negara-negara Eropa juga. Iskandar mudah digantikan dengan Iskandar Tsani. Memerintah pada tahun 1636 sampai 1641. Pada masa pemerintahannya, hidup sastrawan besar bernama Nuruddin Ar-Raniri yang dikenal dengan karya yang berjudul Bustanusalatin yang berisi adat istiadat Aceh dan ajaran tentang Islam. Kesultanan Mataram Islam 1586 sampai 1755. A. Lokasi dan sumber sejarah. Mataram Islam tidak ada hubungannya yang sama. Kemungkinan juga pemakaian nama yang sama ini didorong keinginan untuk menjadi besar seperti kerajaan Mataram kuno Hindu. Pemindahan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram pada tahun 1586 oleh Senopati menandai berdirinya Kesultanan Mataram. Pusatnya adalah di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Dalam sejarah Islam, Kesultanan Mataram memiliki peran cukup penting dalam perjalanan kerajaan-kerajaan Islam Kesultanan di Nusantara. Hal ini terlihat dari semangat para sultan memperluas daerah kekuasaan dan mengislamkan para penduduk daerah kekuasaannya, keterlibatan para pemuka agama, hingga pengembangan kebudayaan bercolok Islam di Jawa. Pada awal pemerintahannya, Penembahan Senopati banyak dapat tantangan dari para bupati di sepanjang pantai utara Jawa, di antaranya Demak, Jepara, Kudus, Gresik, dan Surabaya. Para bupati ini ingin melepaskan diri dari Pajang. Senopati juga menghadapi perlawanan dari Madiun dan Ponorogo. Namun, semua itu dapat diselesaikan oleh Panembahan Senopati. Bahkan, Senopati juga berhasil mendudukan Cirebon dan kerajaan. Kondisi sosial politik Kesultanan. Pengganti Panembahan Senopati adalah putranya yang bernama Mas Jolang. Karena meninggal di Krapyak, ia mendapatkan julukan sebagai Pangeran Sedo Krapyak. Mas Jolang tidak setangguh ayahnya. Ia gagal memperluas wilayah kekuasaan Mataram sampai wafatnya pada tahun 1613. Pemerintahannya bahkan banyak diwarnai pemberontakan dari kerajaan-kerajaan vassal atau kerajaan bawahan. Ia digantikan oleh Mas Rangsang alias Sultan Agung pada tahun 1613. Di bawah pemerintahannya, Mataram mencapai puncak kejayaan. Sejak muda, Sultan yang dikenal memiliki kepribadian yang kuat, ulet, dan berani ini memiliki cita-cita, yaitu menyatukan Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Untuk itu, ia melatih tentara Mataram sedemikian rupa sehingga kuat secara fisik dan mental. Alhasil, dengan prajurit-prajuritnya yang tangguh, Mataram menjadi negara yang kuat dan disegani. Dengan kekuatan ini, pada tahun 1615, Sultan Agung memulai ekspansinya, yaitu menyerang wilayah-wilayah pesisir yang belum takluk kepada Mataram, seperti Lasem, Tuban, dan Madura. Pasukan Sultan Agung lalu menguasai Surabaya, Madiun, Ponorogo, Blora, dan Bojonegoro. Penaklukan baru berakhir pada 1625 setelah hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram, kecuali Banten, Cirebon, Blambangan, dan Batavia. Sultan Agung pernah berusaha menguasai Batavia yang merupakan pusat pemerintahan VOC, yaitu tahun 1628 dan 1629, namun gagal. Kendati tidak berhasil, kedua serangan itu setidaknya mampu membentuk pengaruh VOC di Jawa untuk sementara waktu. Kesultanan Demak 1500 sampai dengan 1568. A. Lokasi dan sumber sejarah. Demak 1500 sampai dengan 1568 yang berlokasi di Demak, Jawa Tengah.
adalah kesultanan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. Sebelum menjadi kesultanan, Demak merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit dengan Raden Patah sebagai adipatinya sejak 1478. Raden Patah jugalah perintis sekaligus peletak dasar kesultanan ini sejak tahun 1478 itu. Kesultanan ini merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Jawa dan Nusantara. Umumnya, Kesultanan Demak tidak berumur panjang karena adanya perebutan kekuasaan di antara kerabat kerajaan. Kondisi sosial dan politik Kesultanan. Pendirian Kesultanan ini adalah Raden Patah memerintahi 1900 sampai 1918. Putra Kartabumi Brawijaya F dari perkawinannya dengan Putri Campa. Menurut Babat Tanah Jawi, perkawinan antara Kartabumi dan Putri Cams ditentang kalangan istana. Oh, karena itu, Kartabumi dengan berat hati menghibangkan Putri Campa yang tengah mengandung kepada Arya Damar. Adipati Palembang bagian dari Majapahit, sang putri melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Raden Patah. Raden Patah menolak menurut kehendak orang tuanya untuk menggantikan ayah tirinya sebagai Adipati Palembang. Diam-diam ia pergi ke Jawa menumpang kapal dagangan berlabuh di Surabaya. Lalu menjadi santri Sunan Ampel, Raden Patah lalu pindah ke Jawa tengah tahun 1475 dan membuka hutan Gelagawangi atau hutan Bintara menjadi sebuah pesantren atas perintah Sunan Ampel dan menyebarkan Islam di sana. Banyak saritil datang ke Gelagawangi yang membuat desa ini lambat menjadi ramai. Prabu Wijaya akhirnya mengakui Raden Patah sebagai putranya dan mengukuhnya sebagai Adipati Demak. Raden Patah mengganti nama Demak menjadi Bintara sehingga kemudian ada sebutan Demak Bintara. Kesultanan Goa Taloh pada tahun 1528 sampai 1670-an. A. Lokasi dan sumber sejarah. Di Sulawesi Selatan, pada abad ke-16 terdapat beberapa kerajaan mandiri, di antaranya Goa, Taloh, Bone, Wajo, dan Sidenreng. Setiap kerajaan membentuk persekutuan sesuai pilihan masing-masing. Salah satunya Kerajaan Goa dan Taloh. Keduanya membentuk persekutuan pada tahun 1528, sehingga melahirkan apa yang dikenal dengan sebutan Kerajaan Goa Taloh atau Kerajaan Makassar. Raja Goa, Daeng Mandrabia, menjadi raja, kemudian bergelar Sultan Alauddin, dan Raja Taloh, Karaeng Mantoaya, menjadi Perdana Menteri, kemudian bergelar Sultan Abdullah. Karena pusat pemerintahannya terdapat di Makassar, Kerajaan Goa dan Taloh sering disebut sebagai Kerajaan Makassar. Wilayah kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan sekitarnya. B. Kondisi sosial politik Kesultanan. Pada awal abad ke-16, ajaran Islam disebarkan oleh Dato' Ri Bandang dari Sumatera Barat. Raja Daeng Mandrabia memeluk Islam pada tahun 1605 dan berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Di bawah Sultan Alauddin, Makassar berkembang menjadi negara maritim yang kuat dan mulai mengenal jenis perahu, layar, lambo, dan pinisi. Kerajaan Makassar mencapai masa keemasan di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Said pada tahun 1639 sampai 1653 dan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Berperan sebagai pintu masuk utama ke wilayah timur Nusantara yang kaya rempah-rempah, didukung oleh pelaut tangguh serta penggunaan perahu layar jenis lambo dan pinisi. Berdasarkan catatan Tome Pierce, Makassar telah berdagang hingga ke Malaka, Jawa, Borneo, Siam, dan Pahang. Mereka mengekspor beras dan kapur barus, serta mengimpor keramik dari Tiongkok atau dinasti Sung dan Ming, dan tekstil dari India. Islam disebarkan oleh Dato' Ri Bandang pada awal abad ke-16. Raja Daeng Mandrabia memeluk Islam pada tahun 1605 dan bergelar Sultan Alauddin. Di bawah Sultan Hasanuddin, wilayah kekuasaan meluas hingga ke Flores dan Pulau Solor, serta berhasil menguasai kerajaan-kerajaan kecil seperti Wajo, Bone, Luwu, dan Sopeng. VOC merasa terancam karena Makassar menguasai jalur perdagangan rempah-rempah dan menganggap sebagai pelabuhan gelap yang merusak monopoli Belanda.
Sultan Hasanuddin dijuluki demikian oleh Belanda karena keberaniannya memorak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. VOC berhasil mengalahkan Makassar setelah mendapatkan bantuan dari Aru Palaka atau Sultan Bone. Pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang berisi: yang pertama, monopoli dagang VOC di Makassar. Yang kedua, pembangunan benteng Belanda atau benteng Rotterdam. Yang ketiga, Makassar harus melepas daerah jajahnya seperti Bone dan mengaku Aru Palakas sebagai Raja Bone. Perlawanan dilanjutkan oleh putranya, Mapa Somba, dengan sikap yang lebih keras. Kerajaan yang terakhir terdapat Kesultanan Ternate pada tahun 1257 hingga sekarang dan Kesultanan Tidore pada tahun 1322 hingga abad ke-18. Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore adalah dua dari 4 kesultanan Islam di Maluku. Dua kesultanan Islam lainnya adalah Kesultanan Bacan dan Kesultanan Jailolo. Secara geografis, kedua kesultanan ini terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Namun, bukan pertama-tama karena letaknya yang strategis yang membuat kedua kesultanan tersebut begitu penting dalam kancah aktivitas dan lalu lintas perdagangan masa itu, melainkan karena posisinya sebagai penghasil rempah-rempah terbesar, terutama cengkeh dan pala, sehingga dijuluki The Spice Island atau Kepulauan Rempah-Rempah. Rempah-rempah menjadi komoditas utama dalam dunia perdagangan di dunia saat itu, sehingga menarik minat bangsa-bangsa lain, baik dari Nusantara sendiri maupun dari Eropa, seperti Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris, untuk datang ke Maluku. Kesultanan Ternate didirikan oleh Baab Mansur Malamo pada tahun 1257 yang bertakhta pada tahun 1257 hingga 1372. Malamo juga sekaligus menjadi Raja Kolano pertama. Kesultanan Ternate didirikan oleh Baab Mansur Malamo pada tahun 1257 yang bertakhta pada tahun 1257 hingga 1372. Malamo juga sekaligus menjadi Raja Kolano pertamanya. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Pada masa jayanya, wilayah kekuasaan membentang mencakup Maluku, Sulawesi Utara, Timur, dan Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga Kepulauan Marshall di Pasifik. Kesultanan Tidore berpusat di Tidore, Maluku Utara, berdiri pada tahun 1322. Pada masa jayanya sekitar abad 16 sampai abad 17. Kesultanan ini menguasai sebagian besar Halmahera Selatan. Kesultanan Tidore berpusat di Tidore, Maluku Utara, berdiri pada tahun 1322. Pada masa jayanya sekitar abad ke-16 sampai abad ke-17, kesultanan ini menguasai sebagian besar Halmahera Selatan, Pulau Buru, Ambon, dan pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Raja pertama yang menggunakan gelar Sultan di Tidore adalah Kalikati atau Jamaluddin yang memerintah pada tahun 1495 hingga 1512. Sebelumnya, tidak terdapat catatan sejarah siapa raja yang berkuasa sebelum Kalikati. Sejarah Belanda FSA de Cler mencatat pada tahun 1334, Tidore dipimpin oleh seseorang yang bernama Hasan Shah. Kondisi sosial dan politik Kesultanan. Ajaran Islam disebarkan oleh Dato di Bandang dari Sumatera Barat pada awal abad 16. Raja Daeng Menrabia memeluk Islam pada tahun 1605 dan berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Masyarakat terbagi menjadi 3 lapisan: anak Karaung atau Karaeng, bangsawan Tomaradeka, rakyat kebanyakan, dan Atta hamba sahaya. Kehidupan sosial diatur oleh norma adat dan Islam yang disebut Pangadakang. Dicapai pada masa Sultan Muhammad Said 1639 sampai 1653 dan Sultan Hasanuddin 1653 dan 1669. Wilayah kekuasaannya meluas hingga Flores, Pulau Solor, serta kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur memimpin Perang Makassar 1666 sampai 1669 melawan Belanda. Akibat tekanan FOC dan bantuan Aru Palaka dari Bonn, Makassar terpaksa mendatangi perjanjian yang berisi monopoli dagang FOC, pembangunan benteng Rotterdam, serta pelepasan wilayah jajahan. Perlawanan dilanjutkan oleh putra Hasanuddin, Mapa Somba, namun akhirnya ia dihancurkan oleh Belanda yang kemudian menguasai penuh Makassar. B. Bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga kini. 1. Bidang politik. Konsep dewa raja yang memandang raja sebagai titisan dewa diganti dengan konsep Islam khalifah, yang berarti pemimpin umat. Sebutan raja berubah menjadi sultan. Penasihat raja berasal dari tokoh-tokoh agama yang disebut kiai.
Meskipun menggunakan gelar Islam, beberapa raja Jawa tetap mempertahankan nama budaya lokal seperti Sultan Trenggana dan Hamengkubuwana. Tradisi pemakaman raja-raja juga berubah. Saat meninggal, sultan tidak dicandikan tetapi dimakamkan secara Islam. 2. Bidang sosial. Sistem kasta dan pelapisan sosial yang ada pada agama Hindu perlahan menghilang. Banyak kosakata Arab diserap ke dalam bahasa Melayu dan bahasa Nusantara lainnya. Terjadi adaptasi nama-nama hari seperti Isnain menjadi Senin, Sabtu menjadi Sabtu, serta penggunaan nama-nama Arab untuk orang seperti Muhammad, Umar, dan Ali. Munculnya jenis pakaian tertentu yang menunjukkan identitas Islam seperti sarung, baju koko, kopiah, dan kerudung. Islam berkembang melalui sistem pesantren, di mana agama dikembangkan dengan beradaptasi pada budaya lokal sekitar. Ketiga, bidang seni bangunan atau alkulturasi. Terdapat ciri alkulturasi yang kuat pada bangunan masjid dan makam kuno. Yang pertama adalah masjid. Memiliki atap tumpang atau bertingkat dalam jumlah ganjil, posisi bangunan agak tinggi dari permukaan tanah, memiliki serambi, serta terdapat kolam atau parit di bagian depan untuk mencuci kaki. Yang kedua adalah makam, terletak di atas bukit, menggunakan jirat atau batu kubur, dan jungkup atau bangunan rumah kecil di atas jirat. Bentuk makam yang berbukit ini merupakan kelanjutan konsep bundan berundak masa praaksara. Yang keempat, bidang seni sastra. Pengaruh Arab dan Persia sangat kuat, namun tetap disesuaikan dengan tradisi setempat. Yang pertama adalah syair atau puisi yang terdiri atas 4 baris dalam setiap baitnya. Yang kedua, hikayat atau kisah perorangan dari tokoh terkenal, contoh Hikayat Hang Tuah dan Hikayat Panji Semirang. Yang ketiga, badat atau karya sastra sejarah yang mencampurkan unsur sejarah dan dongeng, contohnya Babat Tanah Jawi dan Babat Cirebon. Yang terakhir adalah suluk atau kitab-kitab yang berisi ajaran tasawuf, contohnya Suluk Wujil dan Suluk Sukarsah. 5. Upacara dan sistem kalender. 1. Upacara. Akulturasi tampak pada upacara kelahiran seperti mitoni di Jawa, perkawinan, dan kematian yang mencampurkan doa-doa Al-Quran dengan tradisi lokal seperti keselamatan. 2. Kalender Jawa. Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa pada tahun 1625 Masehi dengan memadukan perhitungan peredaran bulan Hijriah dengan kalender Saka. Nama-nama bulan diganti, seperti Muharram menjadi Suro dan Ramadan menjadi Pasah. Kesimpulannya, Islam di Indonesia tidak menghapus budaya yang sudah ada, melainkan melakukan alkulturasi atau perpaduan. Hal ini yang membuat Islam di Indonesia memiliki karakter yang unik, toleran, dan kaya akan nilai sejarah yang masih kita rasakan hingga saat ini.